wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ariska dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, dalam video saya kali ini, di sini saya akan membahas materi yaitu menganalisis dan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur golongan transisi keempat. Sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa sih unsur-unsur golongan transisi keempat itu. Simak videonya. Baiklah, untuk soal berdasarkan informasi. Yang pertama yaitu apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bersenyawa atau membentuk mineral. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam. Yang ketiga, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut, yaitu unsur ada scandium, titanium, krom, vanadium, mangan, besi, kobalt, nikel, dan tembaga, dan mineral yaitu titanit, kromit, vanadit, torpetit, kuprit, pirolusit, smaltit, malasit, dan garnerit. Untuk jawaban yang pertama yaitu unsur-unsur transisi periode keempat di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode keempat sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Untuk yang A, scandium dengan simbol Sc. Kelimpahan scandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Di dalam scandium terdapat hanya sedikit bersama dengan unsur-unsur lantanida. Kandungan unsur ini dalam mineral hanya berkisar 5-30 ppm dan sangat sulit dipisahkan dari mineralnya. Yang B, yaitu titanium dengan simbol Ti. Kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. Selain rutil dan ilmenit, mineral yang mengandung titanium yaitu perovskite atau CaTiO3 dan titanit yaitu CaTiOSiO4. Untuk C, vanadium dengan simbol V. Vanadium di kulit bumi terdapat 0,02%. Meskipun sedikit, vanadium tersebar luas di alam. D, krom dengan simbol Cr. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Meskipun demikian, krom banyak digunakan dalam industri logam karena merupakan komponen paling penting. Yang E, mangan dengan simbol Mn. Mangan terdapat di alam dalam jumlah yang melimpah. Yang F, yaitu besi dengan simbol Fe. Kelimpahan besi di alam menepati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri sehingga logam besi paling banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang G, yaitu kobalt dengan simbol Co. Kobalt bersifat mirip dengan nikel. Kobalt bersama-sama dengan nikel terdapat dalam senyawa besi. Yang H, nikel, yaitu dengan simbol Ni. Nikel merupakan logam putih mengkilap seperti perak dan dijadikan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik. Selain dalam bentuk senyawa mineral, nikel juga dijumpai sebagai senyawa kompleks. Yang I, yaitu tembaga dengan simbol Cu. Di alam tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Namun, ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. Dan yang terakhir yaitu seng dengan simbol Zn. Seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode keempat. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Di sini dapat kita lihat yaitu unsur sama dengan mineral, scandium sama dengan torpetit, titanium sama dengan titanit, vanadium sama dengan vanadit, krom sama dengan kromit, mangan sama dengan pirolusit, besi sama dengan kuprit, kobalt sama dengan smaltit, nikel sama dengan garnerit, tembaga sama dengan malasit.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 1. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana bilangan oksidasi yang stabil dari bilangan golongan transisi periode keempat, yaitu atau stabil dengan bilangan oksidasi tinggi atau rendah. Untuk jawaban yang pertama yaitu pada tabel terlihat bahwa dari Sc sampai Mn tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4s dan 3d. Namun dari Fe sampai Zn meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3d, elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4s dan 3d. Untuk jawaban yang kedua yaitu unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh karena itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah plus 2 dan plus 3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah plus 7. Pada unsur mangan 4S2, 3D7, bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+, sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan MnO4-. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 2. Pertanyaan pertama yaitu pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan atau terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Pertanyaan kedua yaitu jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Untuk jawaban yang pertama yaitu berdasarkan aturan membangun dari Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai terjadi setelah elektron menghuni orbital 4s2 atau setelah atom kalsium 20 CaAr4s2. Oleh karena itu, unsur transisi dimulai pada periode keempat dalam tabel periodik, sesuai dengan bilangan kuantum utama terbesar yaitu 4s3d. Oleh karena orbital di maksimum dihuni oleh 10 elektron, maka akan terdapat 10 unsur pada periode keempat, yaitu mulai dari Sc dengan konfigurasi elektron Ar3d1 4s2 sampai dengan Zn dengan konfigurasi elektron Ar3d10 4s2. Konfigurasi elektron unsur-unsur transisi periode keempat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut gambar tabel konfigurasi elektronnya. Dapat kita lihat. Berikut jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu sifat magnetik. Sifat kemagnetan unsur periode keempat berkaitan dengan jumlah elektron dalam orbital. Berdasarkan sifat magnetiknya, unsur-unsur transisi pada periode keempat dikelompokkan menjadi diamagnetik, menolak medan magnet, karena seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Paramagnetik, sedikit dapat ditarik medan magnet karena adanya elektron tidak berpasangan pada orbitalnya. Dan ferromagnetik, yaitu ditarik sangat kuat oleh medan magnet, di mana semakin banyak elektron dari unsur transisi yang tidak berpasangan pada orbitalnya mengakibatkan unsur tersebut bersifat ferromagnetik. Untuk pertanyaan yang terakhir berdasarkan tabel, yang pertama, bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungan dengan jari-jari atom.
Nomor 2, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Untuk jawaban yang pertama, jari-jari atom, unsur-unsur transisi tidak banyak berubah dalam satu periode dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan oleh pengisian subkulit dan dengan elektron-elektron, sehingga memerisai pengaruh daya tarik inti terhadap elektron terluar. Pengaruh daya tarik inti terhadap elektron terluar seolah-olah sama meskipun muatan inti bertambah dengan naiknya nomor atom unsur. Akibatnya, jari-jari atom pun relatif tidak berubah. Untuk jawaban kedua yaitu kenaikan titik leleh mencapai maksimum pada golongan 5B atau vanadium dan 6B kromium. Hal itu disebabkan oleh kekuatan ikatan antara atom logam, khususnya bergantung pada jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam subkulit D. Pada awal periode unsur transisi, terdapat satu elektron pada orbital yang tidak berpasangan. Jumlah elektron pada orbital D yang tidak berpasangan meningkat sampai dengan golongan 6B dan 7B. Setelah itu elektron pada orbital D mulai berpasangan sehingga titik didih dan titik leleh menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah hasil pembahasan saya tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.